kami memohon pertolongan-Mu, hikmat dan bijaksana daripadamu, dan pimpinan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Karena Engkaulah yang meneranginya sejak dia ditulis, ditransmisikan, diterjemahkan, bahkan ketika kami membaca dan merenungkannya. Berikan iluminasi dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa dapat mengerti dan bisa melakukannya. Tolonglah kami untuk bisa mengerjakannya juga. Dan mampukan kami semua hari ini untuk bisa menangkap maksud Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, tolonglah dia supaya dia baru dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Menyampaikan apa yang perlu bagi kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan meminta bimbingan Tuhan sepenuhnya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya semua kita berada dalam keadaan sehat. Amin. Saudara yang terkasih, selamat datang di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia wilayah Tokyo. Gereja yang menjadi tempat untuk memperlengkapi murid Kristus bersama dengan teman-teman seperjalanannya dalam mengikut Tuhan. Hari ini, mari kita melanjutkan perenungan kita. Sebelum minggu depan, kita akan masuk dalam perjalanan yang baru, yaitu merenungkan seri tentang berbahagia. Hari ini kita mulai dengan topik tetap bertumbuh di tengah kesibukan. Saudara, sebelum lebih jauh, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita memulainya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih. Saudara, pernahkah saudara melihat ada tanaman yang terhimpit oleh bangunan beton, terhimpit batu, terhimpit tanah yang kasar? Saudara, ada fenomena tanaman yang tumbuh menjadi sebuah pohon di sela-sela tembok-tembok bangunan tua. Saya tidak tahu apakah saudara sering memperhatikannya, saya sering melihatnya, apalagi di daerah kota-kota yang cukup memiliki bangunan-bangunan tua dan bersejarah, saudara. Ada pohon yang tumbuh bahkan menembus pagar besi. Ada pohon yang terjepit di antara batu, saudara. Bahkan ada pohon yang tumbuh di antara gedung-gedung bertingkat, saudara. Tapi pohon itu tetap tumbuh subur, tetap hijau, meski keadaan sekelilingnya beton, tulen, dengan rangka baja, saudara. Rupanya kekerasan beton itu tidak membuat pohon itu berhenti hijau dan bertumbuh, saudara. Fenomena ini adalah fenomena biasa, bukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini adalah fenomena pertumbuhan di tengah himpitan lingkungannya. Para ahli botani menjelaskan bahwa kunci bertahannya sebuah pohon yang berada di sela-sela beton itu bukan karena lingkungannya mendukung, nyatanya beton itu tidak mendukung, bukan? Tetapi kuncinya adalah karena akarnya terus berusaha mencari air dan menemukannya. Sehingga dia terus bertumbuh, saudara. Selama akar itu terhubung ke dalam sumber air, ke dalam sumber nutrisi, di dalam sumber kelembaban itu, pohon itu akan terus bertumbuh. Tidak peduli betapa padatnya beton itu, tidak peduli betapa kerasnya batu yang menghimpitnya. Saudara, inilah gambaran hidup kita. Gambaran hidup kita hari ini, apalagi yang ada di perantauan, saudara.
Beton itu adalah kesibukan hidup kita yang keras, yang menekan kita terus. Kita diperas habis-habisan dengan kesibukan. Jadwal yang padat, saudara. Pekerjaan yang menumpuk. Tetapi kita bisa tetap bertumbuh dan hidup sehat, hijau, terus bertumbuh, kalau kita terus terhubung dengan sumber kehidupan. Dan ini bukan fenomena ajaib, tapi ini fenomena biasa. Kita bukan hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, ada sebuah laporan dari lembaga riset yang cukup kredibel, terkemuka, bernama Data Reporter 2025. Dia mengeluarkan rilis yang sangat, ya mungkin bagi biasa, tetapi bagi saya cukup mencengangkan, saudara, bahwa pada masa kini, pada orang modern, ada 7 jam per hari dihabiskan oleh manusia modern di depan layarnya. Kalau 7 jam sehari rata-rata manusia modern menghadap layarnya, maka dengan rata-rata tingkat kehidupan manusia pada hari ini, modern kali ini, dia menghabiskan 19 tahun untuk melototin layar yang kecil itu. Bagi Gen Z, katanya Gen Z, ini menjadi bertambah katanya, menjadi 28 tahun. Karena Gen Z katanya lebih lama menatap layar. Saya juga bingung juga, layar tuh ngapain ditetapin ya. Ini masih di luar jam kerja, jam tidur, kalau kerjanya juga di depan layar. Wow, saudara. Di luar tanggung jawab keluarga, kalau tanggung jawab keluarganya dilakukan secara online, layar lagi. Kalau tidurnya juga secara online. Wah, bisa dibayangkan hidupnya online ini. Saudara, data ini betapa menyedihkannya hidup kita hari-hari ini, betul ya? Kita ditekan oleh kesibukan, kita ditekan oleh situasi. Waktu kita habis hanya untuk mikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Dan yang paling mengerikan, saudara, hasilnya apa? Waktu kita untuk berdiam diri, mendengar nafas kita sendiri pun tidak ada lagi. Sudah pernah dengar nafas sendiri? Karena terlalu bising mungkin hidup kita, nafas kita pun tidak kita dengar lagi. Kita tidak punya waktu lagi untuk berdiam, merenung, bertumbuh secara rohani. Rohani kita menyusut, kita sibuk kerja. Di era yang paling terhubung secara teknologi dalam dunia ini, justru menjadi tempat era di mana manusia paling terputus dari dirinya sendiri, apalagi dari Tuhannya. Ini realitas, saudara. Nah, maka hari ini, di tengah semua itu kita bertanya, Tuhan, secara pribadi saya masih bertumbuh nggak dengan semua kesibukan ini? Dengan semua pergumulan saya, dengan semua tantangan dan kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, ini yang mau kita jawab, saudara. Bagaimana bisa tetap bertumbuh? Bisa enggak? Bisa. Harus bisa. Kuncinya bukan pada betonnya dihancurin. Bukan pada lingkungan yang harus dibereskan. Tapi pada akar yang benar terhubung dengan sumber yang tepat. Amin. Mari kita belajar bagaimana bertumbuh di tengah kesibukan. Bagaimana belajar memiliki akar yang dalam sehingga kita tidak hanya hidup, sekedar hidup dan bertahan hidup. Ini mode bertahan hidup ini bahaya ya, survival mode. Tidak ada lagi gairah hidup. Tapi benar-benar bertumbuh dan berbuah di tengah kesibukan kita. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas 3 poin penting. Dan mari kita mengeksposisi ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang pertama, bagaimana caranya tetap bertumbuh dan memiliki akar yang dalam. Saudara, ada 3 poin penting. Poin pertama bicara tentang negativity. Poin kedua bicara tentang positivity. Dan poin yang ketiga bicara tentang conditionally. Jangan lupa. Yang pertama, saudara, kita perlu menjaga diri. Tentu kemampuan untuk menjaga diri bukan berasal hanya datang dari kemampuan kita. Tetapi datang dari pimpinan rohnya yang kudus itu. Pemazmur yang tidak disebutkan namanya ini, memulai mazmurnya dengan pernyataan negatif. Dan
Kalau kita baca nanti ayat 2 dan 3, itu pernyataan positif. Dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, dari ayat ini kita coba mengidentifikasi, saya menggunakan istilah nasihat 3x3. Kalau mobil kan 4-wheel drive, 4x4 ya. Kalau ini 3x3, memang Alkitab sering gunakan angka 3. Ya, 3x3 berapa? Wah, itu anak kecil juga tahu ya. Saudara, mari kita lihat sama-sama bagaimana mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh penulis Mazmur ini, saudara. Yang pertama, ada 3 jenis orang berdosa, saudara. Dalam ayat yang pertama. Bicara 3 orang berdosa ini tentu dalam pengertian yang berbeda-beda. Nanti kita akan lebih dalami makna itu satu persatu. Yang kedua, ada 3 bentuk dosa. Berjalan, berdiri, dan duduk. Dan yang terakhir, ada 3 tempat dosa. Jadi ada orangnya, ada bentuk dosanya, ada tempatnya, saudara. Tempatnya ada di nasihatnya, ada di jalan orang berdosa, dan ada di kumpulan para pencemooh. Dia duduk di sana. Saudara, pemazmur memberikan kita peringatan dari 3x3 ini. 3x3 ini dengan metode kemunduran yang regresif, kemunduran yang digambarkan perkembangan. Saudara, perkembangan, bicara perkembangan tidak selalu berkembang makin tinggi, tapi bisa juga berkembang makin menurun. Walaupun istilah kembang itu artinya dari tidak ada menjadi ada begitu ya. Tapi perkembangan ini regresif, menurun. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama tadi bicara kemunduran tentang spiritual yang tidak kita sadari. Mungkin kita sadar tapi kita abaikan, bisa jadi. Berjalan itu ungkapan yang digunakan oleh pemazmur pada masa itu untuk menjelaskan tentang satu tindakan yang dengan penuh kesadaran dia bergerak seturut dengan nasihat orang yang jahat, orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah. Akhirnya karena ada nasihat itu, dia mulai berelasi, berkontak dengan orang itu, lalu kemudian dia mendengar nasihatnya. Udah, yang penting dengerin apa kata hati lo. Waduh, ini bahaya. Kelihatannya baik ya. Kata hati. Harusnya kan dengerin apa kata hati Tuhan. Pertama, ada 2 kesalahan di situ. Kata hati, hati kita sudah tercemar dosa. 2, kata hati lo. Lo itu siapa? Yang punya hati. Yang punya hati juga pelaku dosa. Jadi mau dengerin 2 orang berdosa itu. Kita pun bahkan tidak bisa mempercayai diri kita sendiri. Karena kita selalu ditipu oleh diri kita sendiri. Betul? Setuju? Besok saya mau diet, saya mau makan sedikit. Dia sikat juga makan. 2 piring. Dietnya mulai besok aja. Saudara, kemudian dia mulai mengadopsi karena dia mendapat nasihat itu. Akhirnya dia mulai hidup dalam kebiasaan yang sedikit berubah kebiasaannya. Memang berubah, tapi berubah regresif, menurun, saudara. Dan dia mulai beradaptasi, terlibat dalam gaya hidup orang yang berperilaku salah, saudara. Dan yang kemudian, setelah dia mulai beradaptasi, dia mulai berlama-lama di sana, dia mulai berhenti melakukan apa yang biasa dia lakukan dengan baik, dia mulai berhenti berdoa, dia mulai berhenti bersekutu dengan teman-temannya, dia mulai berhenti bergereja. Akhirnya dia mulai nyaman dengan tidak pergi ke gereja, tidak membaca Alkitab, dia tidak bersekutu, dia tidak lagi berdoa, dia tidak lagi meminta diskusi dan sharing dengan orang-orang yang percaya, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi permanent residence di antara kumpulan pencemooh, saudara. Gak perlu bayar, saudara. Harganya gak sampai 100.000. Free, PR. Dan menetap merasa nyaman di sana, saudara. Dan akhirnya dia mengadopsi secara total. Dan akhirnya dia berkata, apa itu ibadah?
Apa itu Kristus? Kedua, kemunduran itu digambarkan dengan orang-orangnya. Siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Kenapa mereka tidak taat? Ya mereka tidak mengenal Allah. Mereka yang perilakunya, standarnya jelas-jelas duniawi. Bahkan standar moralnya sangat rendah, saudara. Saya sudah berkali-kali menyampaikannya dalam khotbah, ada banyak orang yang merasa saya ini adalah orang yang religius, tapi bukan orang yang beragama. Saya orang religius tapi saya tidak mau baca firman Tuhan. Karena yang penting kan hati kita terhubung dengan Tuhan. Emang yang di gereja itu suci semua? Loh justru yang di gereja itu bukan orang suci, maka dia ada di gereja. Kalau orang suci ada di kuburan. Karena hanya santo itu hanya diberikan kepada orang yang sudah mati kan? Betul enggak? Semua santo itu ada mati kan? Iya dong. Karena kita bukan orang suci, maka kita ada di gereja. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan Allah. Amin. Jadi jangan cari orang suci di gereja. Saudara, awalnya orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa, berteman dengan standar biasa. Tapi kemudian, saudara, mereka dengan terang-terangan dalam pergaulannya, hidup melanggar perintah Allah. Kenapa disebut melanggar? Kan dia tidak kenal Tuhan kan? Kenapa kalau orang tidak kenal Tuhan harusnya tidak disebut melanggar? Saudara, bagi orang yang percaya dan hidup bersama dengan mereka, maka kita melanggar firman Allah. Tapi dalam orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Dan akhirnya dengan penuh kesadaran melakukan dosa, dan menariknya saudara, mereka pada akhirnya masuk kepada kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh ini orang yang lebih ekstrim lagi. Apa ini? Mereka yang dengan sengaja secara sadar dan terang terbuka menghina, merendahkan Tuhan dan firman-Nya. Saudara, kalau saudara pernah direndahkan karena iman saudara, karena firman Tuhan, karena ibadah yang Anda mau lakukan, Anda berjumpa dengan kelompok ini. Para pencemooh. Para pencemooh yang dimaksud di sini bukan mencemooh pakaian Anda, fisik Anda, itu cuma body shaming biasa. Ya. Tetapi pencemooh yang dimaksud adalah bicara tentang kebenaran. Mereka menghinakan orang yang hidup suci, saudara. Hidup bergantung pada Tuhan, mereka menghina itu. Emangnya kau dapat apa dari Tuhanmu itu? Kau datang ke gereja, kasih uang kan di gereja. Apakah Tuhanmu yang memberi kau makan? Harusnya aku, sacokmu yang memberi kau makan. Kan ada begitu ya? Ini para pencemooh. Yang ketiga, bicara tentang kemunduran spiritual ini juga dipahami dengan nasihat. Apa nasihat yang dimaksud dengan nasihat itu? Dorongan, motivasi. Nah kita ini sering dengar motivasi kan. Motivasi di TikTok itu hanya 20 detik. Saudara jangan berharap Anda bisa jadi cerdas secara intelektual dan spiritual kalau asupan rohaninya hanya 20 detik. Mustahil saudara, Anda bisa kuat secara rohani dengan 20 detik firman. Karena saya mengikuti salah seorang pengkhotbah dari Inggris namanya J.J. Jones kah? G. Jones kah? Saya sangat suka dengan ungkapan yang dia katakan. Kalau ini saya setarakan dengan Andar Ismail dalam tulisan-tulisan bukunya yang sangat singkat, padat tapi bernas, saudara. Kalau dia bicara itu ya dalam 20 detik, 30 detik. Dalam sekali pengertian firman-Nya. Tapi saya sadar kalau saya ikuti orang ini dan tidak membaca firman, maka apa jadinya? Yang terjadi adalah tubuh saya tebal, iman saya tipis. Ini tidak sesuai casing dan isi kan gitu. Saudara, kalau begitu nasihatnya, maka kita sekarang berada di jalan yang salah, jalan yang kita tiru. Kita bahkan mulai mengagumi orang-orang yang 20 detik itu memberitahu kepada kita. Dan celakanya saudara ada semacam tren di Indonesia yang saudara mungkin sadari atau tidak. Yang memberikan motivasi, pengertian, itu adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi di bidangnya. Apa yang Anda bisa dapatkan dari seorang pecandu narkoba yang belum bertobat? Seorang LGBT yang dia berkata, ya jangan hakimi orang lain, saudara. Lalu Anda merasa menormalisasi konsep itu. Kalau orang yang
Menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. Lalu kemudian dia bicara di media sosial seolah-olah sesuatu yang indah. Apa yang Anda harapkan dari orang seperti itu? Anda menormalisasi jalan yang salah dan berkata, ya namanya juga manusia. Toh dia juga mengasihi Tuhan. Saudara, kalau mengasihi Tuhan, Anda tidak akan lakukan itu. Yang ketiga, kalau sudah sepenuhnya mengadopsi dan membela, ya, stand up komedian menjadi pengkhotbah, kita menjadi sama dengan mereka. Saudara, awalnya kita mendengarkan nasihat, kita mulai berpikir seperti mereka, berdiri seperti mereka, bertindak seperti mereka. Tetapi pada akhirnya kita bersikap, bertindak, mengambil keputusan selayaknya mereka. Tentu saja kemunduran rohani bisa saja terjadi bukan hanya karena kita mengabaikannya, tapi juga karena ada himpitan, kesibukan yang membuat kewaspadaan kita hilang. Bisa terjadi. Tapi di saat yang demikian mungkin kita bisa terlalu lelah untuk menyaring informasi, saudara. Tanpa sadar kita mulai mengadopsi pikiran-pikiran orang-orang yang kelihatannya menyayangkan saya, apalagi sedang dalam pergumulan begitu ya. Dengar satu kalimat yang begitu indah. Ini nancep banget sih. Nancep di mana? Ini kena banget sih. Kena apanya? Itu menunjukkan kedangkalan kita, bukan? Filter kita sangat lebar gitu. Saudara, ancaman bahaya dan pergeseran ini tidak terjadi ketika kita menghadapi badai. Tapi justru seringkali banyak terjadi ketika menghadapi situasi yang tenang dan biasa-biasa saja. Seperti halnya kapal yang ditambat ke sebuah dermaga. Selama dia terikat dengan dermaganya, angin badai sakal sekalipun, dia tetap ada di sana. Tapi mulai ketika dia loose, talinya longgar, dia tidak terikat lagi, ikatannya mulai longgar, saudara. Dalam situasi air tenang dan gelombang yang lembut sekalipun, dia akan mulai menjauh, saudara. Tanpa disadari, orang yang harus terus bertumbuh, kuncinya adalah menjaga tali spiritualitasnya terikat kepada jangkar yang kuat atau dermaga yang teguh, yaitu Kristus dan firman-Nya. Saudara, bukankah demikian juga realitas sesungguhnya kehidupan kita? Bukankah demikian seharusnya bahwa kita sesungguhnya tidak pernah jadi orang fasik atau menjadi orang berdosa masuk dalam kumpulan pencemooh dalam waktu singkat? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah kemunduran spiritual itu terjadi dalam waktu semalam. Tidak mungkin. Tiba-tiba bangun pagi Anda jadi orang fasik begitu. Jadi kumpulan pencemooh. Nggak mungkin. Tapi dimulai dari kompromi-kompromi yang kecil. Hal-hal yang sepele. Yang Anda biarkan terus dikompromikan. Lama-kelamaan Anda kemudian mengadopsi konsepsi itu. Dan akhirnya Anda sudah berada menjauh dari dermaga. Dan Anda terombang-ambing oleh dunia ini. Pertanyaannya, dengan siapa kita menambatkan hidup kita hari-hari ini? Dengan layar ponsel milik Anda? Dengan televisi yang Anda punya? Dengan berlangganan Netflix, Amazon Prime, Disney Plus? Dengan siapa Anda menghabiskan waktu yang kita punya? Saudara, dunia adalah segala sesuatu yang bisa memisahkan kita dari Tuhan kita. Yang menyebabkan kita berubah menjadi tidak taat, saudara. Maka konsep yang perlu kita miliki sebagai aplikasi poin yang pertama ini apa? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, mari belajar untuk tinggal di dalam dunia tapi tidak menjadi duniawi. Saya suka ilustrasi tentang ikan, saudara. Ikan ini adalah makhluk istimewa. Ikan satu-satunya makhluk yang tidak perlu ikut bahtera Nuh, saudara. Dan tetap selamat. Iya kan? Ikan satu-satunya makhluk yang gak perlu repot mandi, saudara. Saya pernah bikin jokes dengan anak-anak saya 2. Kan harus berdekat kan. Menurutmu kalau ada 10 ikan di akuarium,
3 mati, airnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit lah, kan ikannya berkurang. Enggak, lebih banyak. Karena ikannya nangis. Saudara tahu jawaban anak saya apa? Oh ya jigi aku. Jok bapak-bapak, saudara. Ya, what you expect? Itu bapakmu kan. Saudara, yang dia maksud ikan ini adalah dia hidup di air asin tapi dia tidak jadi asin kecuali dia mati. Kalau Anda spiritualitasnya hidup, Anda tidak jadi dipengaruhi oleh dunia ini. Seperti ikan asin dipengaruhi oleh asin. Hanya ikan yang mati yang jadi asin. Selama dia hidup, dia nafas di air asin. Dia tidur di air asin. Dia menghirup air asin. Dia minum susu di air asin. Dia tinggal di sana, tidur di sana, tapi dia tidak asin. Anda pancing ikan, begitu Anda makan sushi, kalau asin semua, pasti hama sushi tutup. Kan? Wow, Anda bilang, wow manis sekali ikannya. Kok bisa? Karena dia hidup. Saudara, itu yang dimaksud hidup di dalam dunia tapi tidak menjadi duniawi adalah bukan terputus dari dunia, tetapi kita tidak dinodai oleh dunia. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bukan masalah mengisolasi diri, tetapi memisahkan diri dari kontaminasi. Tidak tercemar, saudara, dengan menjaga diri. Nah ini penting, yang kedua. Maka jaga dirimu, jaga diri dengan cara apa? Jaga pikiran kita. Karena iblis beroperasi menggunakan informasi yang ada di kepala kita. Kalau iblis menggunakan gadget kita, dia menggunakan algoritma. Apa yang sering Anda buka, itu yang keluar kan? Kalau Anda sering lihat knalpot, maka yang muncul knalpot semua. Kalau yang sering Anda lihat film porno, maka yang keluar yang seksi-seksi kan begitu ya. Algoritma gadget itu muncul. Iblis juga sebenarnya punya algoritma dalam pikiran kita yang dia pakai. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasal yang ke-6, dia berkata gunakanlah ketopong. Ketopong itu helm tentara Romawi yang harus menjaga pikiranmu. Gunakan pikiranmu itu pikiran keselamatan dan pedang roh, saudara. Menjaga pikiran berarti punya filter. Mengkritisi segala sesuatu bukan dengan standar diri kita, tetapi standar firman Tuhan. Kalau ada yang berkata A, emang Alkitab bilang apa? Maka yang di browsing bukan cari Google dan ChatGPT. Yang dicari apa? Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Kritisi segala sesuatu dengan standar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah norma normans. Apa itu norma normans, Pak? Yang saya tahu Norman Kamaru yang suka joget-joget itu. Norma normans adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur segala sesuatu. Norma itu ukuran yang dipakai untuk mengukur segala sesuatu. Apapun itu ukurannya, pakailah standarnya firman Allah. Niscaya Anda tidak akan disebut menghakimi. Saudara, pikiran yang salah menyebabkan perilaku salah. Perilaku yang salah berujung pada penolakan terhadap Allah. Kalau demikian, maka kita akan jadi para pencemooh. Menjaga pikiran bukan berarti menjadi orang yang tidak mau berpikir atau menolak berpikir. Saudara, menjaga pikiran berarti mengkritisi segala sesuatu secara positif. Yang kedua, menjaga pertemananmu. Ini yang bisa kita lakukan kan. Jangan berdoa, Tuhan tolong carikan temanku. Masa? Tanggung jawab mencari teman pun harus Tuhan. Lalu apa tanggung jawabmu? Gitu ya. Jaga pertemananmu, bijaklah memilih teman, apalagi sahabat, saudara. Saya dengar kalau orang yang berusia 40 makin tambah usianya makin sedikit temannya. Karena mungkin makin bijaksana dia. Tahu siapa yang akan bertahan dalam lingkarannya. Dalam situasi yang susah maupun senang. Atau siapa yang hanya bertahan ketika dalam situasi yang bahagia saja, saudara. Mereka yang Anda pilih sebagai teman adalah seharusnya orang-orang yang komit pada hal-hal kebenaran. Mereka yang seharusnya juga serius dengan firman dan kebenaran. Ada tokoh ahli filsafat mengatakan, orang-orang yang berhikmat, orang yang hebat, orang yang besar itu membicarakan ide.
Orang-orang yang sukses itu membicarakan program. Tapi orang-orang yang disebut the loser itu membicarakan orang lain. Nah, mana teman-teman yang Anda pilih? Membicarakan ide, program, atau orang lain? Nah, kalau masih bicarain orang lain, waduh, Anda salah pilih orang. Karena mungkin Anda bersamanya membicarakan orang lain, ketika Anda tidak bersamanya, Anda lah yang menjadi topik perbicaraannya. Itu sebab ada orang yang masuk dalam satu grup WA, tapi dia tidak masuk dalam grup WA yang lain. Karena setiap grup WA pasti punya grup WA lain. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan dengan jelas, saudara. Apakah yang bisa dilakukan oleh gelap dan terang dalam satu kesatuan? Tidak bisa. Maka jangan pertaruhkan akar relasi kita hanya menjaga pertemanan yang toksik, saudara. Saudara, ada yang bilang begini, apalagi tentang jodoh ya, saya kadang-kadang suka Jakarta bilang 4 apa sih? Sebel gitu loh, kalau dengar. Janganlah, itu kan orang yang gak percaya, masa kamu mau nikah sama dia? Gak apa-apa Pak Pendeta, biarkanlah saya jadi lilin kecil yang menerangi dan menuntunnya dalam kegelapan. Pret lah. Romantis banget, dan dia berharap saya mendengar itu dan berkata, oh so sweet. Makin jijik tau. Kenapa saya berkata begitu? Saya nggak menghakimi. Maksudnya begini, dia lupa kalau mau jadi lilin yang menuntun dan menerangi di tengah kegelapan bagi kekasihnya, itu berarti dia harus rela dibakar. Kalau mau nyala kan harus rela dibakar. Dan harus rela habis, disakiti, menghabisi dirinya supaya bisa menimbulkan terang. Uang belanja kurang dia ribut. Kamu memang tidak pernah mengerti saya, dasar kamu tidak beriman. Hei, dulu siapa yang mau menikah berkata, biarkan aku jadi lilin yang menerangi jalannya di kegelapan. Coba seandainya 10 tahun kemudian dia ada di sana, dia bisa pindah dari hari ini, pindah ke 10 tahun sebelum dia menikah. Wah, ngeri ya. Saudara, maka hati-hati saudara. Baru sedikit bergumul berkata, Pak Pendeta tolong doain aku kena mental. Kau kena mental, aku depresi. Maka jangan mencobai Tuhan. Pilih yang aman saja. Buat pernikahan kau coba-coba. Ya, kayak minyak angin gitu. Minyak angin aja kita gak mau coba-coba. Buat anak kau coba-coba. Minyak caplang. Saudara, maka mari kita belajar untuk lebih hati-hati. Kitab Ibrani berkata apa? Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu, ya, telitilah memperhatikan. Jagalah pikiranmu, jaga pertemananmu, lindungi akar relasimu di hadapan Tuhan. Kalau mau terus bertumbuh di tengah kesibukan dan himpitan hidup. Kedua, saudara, mari membangun kecintaan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, berbeda dari ayat 1, pemazmur memberikan kontras yang berbeda sekali dengan orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Kalau mau terus bertumbuh dan lebih dalam ingin diberkati Tuhan, maka pemazmur berkata, bangunlah cintamu kepada Tuhan dengan mencintai firman-Nya terlebih dahulu. Saudara, ada 3 hal juga yang diberikan oleh pemazmur ini di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, dia bicara tentang what, how, dan when. Apa, bagaimana, dan di mana, saudara. Kapan? Yang pertama, bicara tentang kesukaan, delightful. Ini bicara tentang menyukai. Ini bukan beban, saudara. Ini bicara tentang melakukan sesuatu karena cinta kepada orang yang dia cintai. Saudara, mungkin perlu belajar, yang anak-anak muda sekarang perlu belajar dengan generasi-generasi tua, bahkan generasi baby boomers misalnya, generasi X, generasi yang lain. Mereka yang masih bercinta, berrelasi itu dengan menggunakan surat. Saudara, kalau jatuh cinta, dapat surat kekasih, karena dia baru kirim surat, 3 bulan kemudian baru datang balasannya.
Saya bisa membayangkan itu. Anda kirim surat hari ini, 6 bulan kemudian baru nyampe balasannya. Itu pun kalau nggak nyangkut gitu ya. Baru dia baca, saudara. Tiap hari dia baca. Pulang ke rumah, pulang kerja dia baca itu juga. Sampai sudah dia hafal pun dia masih dia baca. Dia baca sendiri. Kenapa? Bukan karena tulisannya bagus, mungkin tulisannya jelek. Tidak cukup baik tulisannya, tapi kenapa dia suka membaca surat itu? Kuncinya ada di mana? Si penulis surat itu dia cinta. Dia nggak berjumpa dengan orang itu nggak ada, tapi ada suratnya. Saudara, kalau Anda cinta pada Tuhan yang menulis firman ini, Anda akan mencintainya dengan sesungguh-sungguhnya. Ketika Anda membacanya, Anda merenungkannya, dan melihat, mengingat Tuhannya, dan berkata, wow, aku sangat cinta sama Tuhan, gila Tuhan baik banget ya. Luar biasa. Maka setiap kali Anda pulang kerja, Anda tidak sabar lagi mau pulang, mau membaca firman-Nya. Ketika Anda sekolah, Anda pulang, Anda tidak sabar untuk berjumpa dengan surat cinta itu, saudara. Alkitab adalah surat cinta Tuhan. Betapa dia mengasihimu, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya engkau dan saya tidak binasa, bukan? Tapi mengapa orang tidak suka membaca surat cinta Tuhan? Mungkin karena dia tidak mencintai Tuhan. Maka mari bangun cinta itu dengan mulai mengenal dia melalui surat yang dia kirimkan kepada kita, saudara. Secara positif, orang harus terus bertumbuh. Orang harus berusaha mencintai firman-Nya. Karena apa yang paling dia sukai itu yang akan mengendalikan hidupnya, betul? Apa yang paling engkau suka itu akan menggerakkan hidupmu. Kalau suka dengan kekasih, pasti dikit-dikit, ayo dong, jangan ketiduran, nyalain handphonenya, aku kan gak bisa tidur kalau gak denger napas kamu. Maka ada sleep call kan? Saya gak tahu apa kebahagiaannya mendengarkan suara ngorok pasangannya di telepon. Kalau di Jepang kan gratis ya, kalau di Indonesia pakai pulsa sayang kan. Kamu kok habis pulsa melulu? Iya dengerin ngorok kekasihku. Sleep call. Saudara, hati-hati kena sleep apnea ya. Kena sering sleep call kan. Saudara, mari belajar kalau sedemikian sukanya kita mendengar suara kekasih kita, kenapa kita tidak suka mendengarkan suara Tuhan? Yang kedua, merenungkan, saudara. Istilah merenungkan sebenarnya adalah meneliti, mempelajari. Ini bukan beban, saudara. Ini adalah satu gairah yang kita sebut kalau Anda makan, saudara ada yang makan di sini, begitu makan langsung telan, kayak makan pel. Kayak makan obat. Ada? Ada Pak, saya paling ngunyah 3 kali. Saudara, kalau ada teman saya dulu, makannya cepet banget, saudara. Makan obat atau makan nasi? Nikmati dong. Dikunyah. Digoyang kiri, goyang kanan, itu makanan dalam mulut. Wah manis, asin. Enggak terlalu soft, tapi di luarnya crispy, di dalamnya soft gitu, agak asin. Kenapa? Karena dia kunyah kan, dia kunyah, saudara. Itu meditate, firman Tuhan begitu, dia baca, dia renungkan, dia cek. Tapi jangan juga, saya sering Pak baca Alkitab, saya warnain yang penting. Waktu saya mana sih warna semua. Bagus, berarti semua penting kan? Tapi itu namanya mewarnai kan? Bukan meng-highlight. Highlight itu sedikit bos. Bukan semuanya berwarna. Saudara, gila warna semua ini. Ya. Saudara, mari kita belajar saudara. Menggumamkan firman itu berulang-ulang. Ketika kita membaca firman, kita mencerna kebenaran. Dan kita dapat point of view-nya firman Tuhan. Iya ya. Kenapa saya harus ikutin dia padahal firman Tuhan berkata begini ya? Saudara, thanks, terima kasih. Aku mengunyah firman-Mu. Kapan? Saudara, tiap hari. Istilah yang digunakan pemazmur siang atau pagi, saudara. Pagi itu bicara tentang setiap hari. Setiap hari tentu berbeda setiap hari. Tapi kata malam itu menggambarkan sebenarnya musim, saudara. Bahasa Ibraninya yomam layelah. Nah, kalau kita kan baca Alkitab, ya elah. Gitu ya. Kagak mau baca dia, ya elah. Saudara,
Siang malam artinya apa? Setiap hari, setiap musim. Musim boleh berganti, tapi kesukaan kita, konsistensi kita tidak berubah. Dia mau berkata, kesukaanmu, kerinduanmu untuk mengunyah kebenaran supaya mendapatkan sudut pandang dari firman Tuhan, itu tidak terganggu oleh emosional, oleh kondisi, oleh situasi, oleh apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena akarmu akan terus menyedot seluruh asupan-asupan firman Tuhan itu. Pertanyaannya, mengapa untuk bertumbuh kita harus terus membangun kecintaan kita kepada firman Tuhan? Kenapa? Saudara, apapun yang menyenangkan hati kita pasti itu yang akan menuntun kita. Amin. Merenungkan sama dengan mengunyah. Menggumamkan firman berulang kali. Membaca sekilas itu seperti orang makan nasi sendok ke mulut. Itu namanya membaca sekilas. Begitu masuk di mulut, Anda tidak tahu apa yang Anda makan kecuali Anda mengunyahnya. Ada nasi, ada tempe, ada daging, ada ikan. Selama Anda tidak mengunyahnya, Anda tidak akan pernah tahu apa yang Anda makan. Maka kata merenungkan itu artinya mencerna makanan yang Anda masukkan dalam mulut. Maka kenapa kita perlu cinta firman untuk terus bertumbuh? Karena hanya melalui meditasi, merenungkan firman, hanya melalui pencernaan, mencerna firman Allah, barulah firman itu bisa diubah dari informasi di kepala menjadi nutrisi bagi kehidupan iman kita. Lalu menghidupi roh kita tiap-tiap hari. Lalu kita tahu bagaimana cara bersikap, mengambil keputusan yang benar. Amin. Kalau tidak mencerna firman, cuma baca sekilas, itu seperti orang makan tidak dikunyah ditelan. Pasti mengalami permasalahan dalam pencernaan. Mengalami sembelit, susah buang air besar, perut kembung, mata nanar, mulut ternganga, lalu mencret. Bahaya. Hidup kita terganggu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Di tengah kepadatan kesibukan hidup kita, khususnya di perantauan ini, dengan tuntutan pekerjaan yang begitu tinggi, apa yang paling kita sukai? Apa yang paling Anda sukai? Apa yang paling menjadi kesukaan Anda? Apa? Saudara, seandainya orang terkaya di Jepang memberi Anda $100 setiap ayat yang Anda hafalkan, kira-kira Anda mau menghafal nggak? Anda hafal satu ayat, nanti hari Minggu datang, kalau hafal kasih $100. Mau hafal? Apa kita perlu lakukan itu, Pak Ri? Saudara, kalau Anda merasa $100 itu bernilai, Anda akan melakukannya, betul? Tapi Anda melakukannya karena ada dorongan eksternal, yaitu keuntungan finansial. Sesungguhnya kalau Anda merenungkan firman Tuhan, Anda sudah mendapatkan keuntungan bukan eksternal saja, tetapi juga internal, saudara-saudara. Yaitu kerohanianmu jadi lebih baik, pikiranmu lebih bersih, rohanimu makin bertumbuh, hidupmu makin menyenangkan Tuhan, dan engkau pasti disukai oleh sesamamu. Amin. Apalagi yang lebih berharga daripada hal itu? Bukankah firman itu jauh lebih berharga daripada emas? Bukankah firman itu bernilai tinggi dalam hidupmu dan hidupku? Lalu mengapa engkau tidak mau merenungkannya? Saudara, mari belajar untuk memulai dan mengakhiri hari kita dengan mengunyah firman Allah. Dengan dari sana kita mulai membangun cinta kita kepada Tuhan. Yang terakhir, ini bicara tentang conditionally. Yang pertama tadi adalah menjaga diri kita secara negatif. Yang kedua, mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Itu positively. Yang ketiga, conditionally. Janji Tuhan diberikan kepada kita. Saudara, ayat yang ketiga berkata apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, pemazmur memberikan semacam hasil. Hasil yang dijanjikan kepada orang yang menjaga diri dan terus berjuang merenungkan firman untuk mencintai Tuhan. Tapi perlu digarisbawahi, ini adalah kondisi yang sangat bersifat kondisional, saudara. Pemazmur membuatnya menggunakan ilustrasi 3 hal. 1. Bicara tentang posisi, saudara.
Ayat yang ketiga itu bicara tentang di mana Anda berada ketika Anda berjuang untuk akar Anda terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya. Posisi ini bicara tentang dua hal. Banyak banget Pak, dari 3, 2, mana sih sebenarnya? Saudara, bicara tentang ditanam, itu kan bicara posisi ya. Ditanam di mana? Ini menunjukkan stability. Kita perlu sistem akar yang kuat, maka kita perlu berada di tempat yang tepat. Posisi Anda akan menentukan Anda bertahan atau tidak. Ditanam, istilah bahasa Ibrani-nya secara harafiah sebenarnya bicara tentang dipindahkan. Jadi dia dipindahkan dari tempat yang tandus, ditaruh di tepi aliran air. Posisi yang berbeda itu akan membuat kondisi Anda berubah dan berbeda. Hidup Anda berbeda. Di mana ditaruh? Di aliran air, saudara. Aliran air itu bicara apa? Bicara tentang sesuatu yang tidak mungkin hilang, kekekalan yang tidak terbatas, saudara. Nutrisi yang tidak mungkin habis. Selama Anda terhubung kepadanya, Anda akan berada di dalam kekuatan, keteguhan, dan tidak akan bergeser. Jadi posisi itu penting sekali. Jadi pemazmur berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Posisinya jelas, menentukan dia hidup dalam keselamatan. Maka Yohanes 10 ayat yang ke-28 berkata apa? Aku memberikan hidup kekal kepadanya. Lihat perpindahan itu dari kematian kepada kekekalan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itu posisi, saudara. Ini sejajar dengan Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga ini. Apa istimewanya aliran air, saudara? Nah, karena kita orang tropis, orang Indonesia pula. Kalau tinggal di tepi aliran air, di bantaran sungai, bahaya bagi kita kan? Bahaya, saudara. Bagi kita, aliran sungai itu bisa berbahaya, apalagi di musim-musim banjir. Tapi beda dengan orang-orang Israel, yang kebanyakan daerahnya kering. Aliran air itu begitu berharga buat mereka. Dan jangan lupa, kalau kita baca perjanjian lama, kehidupan mereka kebanyakan bergumul karena apa? Air. Baru saja dapat air banyak, dia masalah. Mau kemana kita pergi? Tuhan belah laut air kan. Begitu keluar dari air, nggak ada air katanya. Kemarin banyak air, sekarang kurang air. Air bagi mereka masalah, saudara. Tapi Mazmur berkata, seperti aliran air, dia tidak akan menghanyutkan, tapi dia akan mencukupkan. Dia tidak akan jadi masalah bagimu, tapi jadi solusi bagi hidupmu. Amin. Kekeringan hidup, musim kemarau yang panjang tidak akan mempengaruhi orang yang bertumbuh dalam firman. Amin. Anda nggak akan terpengaruh. Musim hidup kita berbeda-beda. Ada sulit, ada senang. Ada duka, ada suka. Ada tawa, ada tangisan. Tapi itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Kedua, bicara tentang keberhasilan. Saudara, Alkitab itu penuh dengan cerita-cerita kesuksesan, keberhasilan. Walaupun bukan itu satu-satunya cerita. Kita tidak bicara tentang prosperity gospel. Kita bicara kesuksesan dalam 2 keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk bertahan. Berhasil dia. Orang kalau makin ditekan itu seperti per. Tekan. Tapi begitu dia kesulitannya lepas, dia tling, loncat dia. Anda persulit orang Kristen, dia akan jadi orang nomor 1 di masa depan. Amin. Anda tekan orang Kristen, dia akan jadi orang top nanti kemudian. Kenapa? Karena dia tetap cinta Tuhan. Dia punya daya pegas yang tetap teguh, tapi dia akan bangkit kembali karena dia berakar kepada firman Allah. Kedua, dia berbuah, dia berhasil, dia prosper. Maka dia menghasilkan buah, orang di sekitarnya menikmati hidupnya. Hati-hati kalau orang di sekitar kita tidak ingin bergaul dengan kita. Karena buah yang kita hasilkan mungkin toksik. Orang gak mau. Anda mau traktir orang juga Anda gak mau. Orang gak mau. Yuk saya traktir makan yuk. Di mana saja yakin. Everybody can eat. Ya, gak mau. Kenapa? Hati-hati. Jangan-jangan hidup Anda menghasilkan buah yang
busuk sehingga orang tidak suka. Bahkan Anda sendiri tidak suka dengan buah yang Anda hasilkan. Karena buah seharusnya pada dasarnya untuk bisa dinikmati oleh orang lain, betul? Seperti pohon buah, dia berguna bagi burung, bagi sapi, bagi manusia, semua berguna. Saudara, orang yang demikian adalah orang yang diberkati. Tapi orang yang diberkati pasti jadi berkat dan aliran berkat bagi orang lain. Maka orang yang diberkati itu bukan orang yang pelit. Saudara bayangkan kalau buah pohon itu selalu berbuah, tapi di pucuk pohon yang paling tinggi. Siapa yang mau ambil? Ada satu pohon yang paling pelit, namanya pohon pete. Pete itu berbuah di ujung. Orang malas ngambil, itu pun masih berhasil ditebang pohonnya. Tapi saudara, kita berbuah, buahnya itu bisa dinikmati tiap-tiap hari. Saudara, orang percaya itu juga seperti pohon cemara yang disebut tidak layu daunnya. Saudara, cemara itu selalu ada di rumah orang Jepang ya. Semua orang Jepang sudah perhatikan ada nggak pohon cemara? Bukan karena mereka Kristen ya. Cemara dalam budaya Tiongkok dan dari Asia Timur dianggap sebagai lambang hidup yang kekal. Lambang umur panjang, maka mereka ingin selalu umur panjang. Itu niat yang baik. Maka kalau Anda punya rumah nanti bikinlah pohon ini. Tapi jangan yang plastik. Memang kekal dia tapi not green ya. Saudara, pertumbuhan rohani mereka seperti pohon cemara. Di sekelilingnya musim dingin, dia tetap hijau. Yang lain layu, dia tetap hijau. Dia evergreen, saudara. Dia nggak terpengaruh. Orang percaya yang bertumbuh tidak terpengaruh musim dingin hidupnya. Cuaca ekstrim sekalipun, mereka konsisten. Berdiri tegak. Bertumbuh, dia nggak peduli dengan orang yang daunnya lebar. Dia lihat daunnya nggak lebar, dia kecil-kecil biasa. Tapi dia konsisten terus tegak ke atas. Wah, maukah Anda jadi pohon cemara? Mau? Jangan dong. Jadilah seperti pohon cemara yang evergreen secara spiritual. Amin. Saudara, seperti firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, berdiri teguh hanya bisa terjadi kalau engkau dan saya terikat akarnya kepada sumber yang beres dan benar. Dan terakhir, bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang kemakmuran. Saudara, Tuhan berikan kemakmuran yang berkelanjutan. Kemakmuran yang berkelanjutan ini bukan hanya dalam satu aspek kehidupan kita, karena dalam hidup kita aspeknya banyak. Ada aspek percintaan, aspek keluarga, aspek rohani, macam-macam aspek hidup kita, betul? Dalam segala bidang aspek itu, Tuhan beri keberhasilan. Maka firman Tuhan dengan jelas, apapun yang diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya, berhasil. Berhasil. Kalau Anda bertumbuh di tengah kesibukan karena akar Anda terikat kepada sumber yang tepat, Anda akan berhasil, saudara. Anda berhasil di segala aspek kehidupan Anda. Dengan kata lain, baik dalam kapasitas Anda, dalam kehidupan keluarga Anda, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupan spiritual bahkan diberkati oleh Tuhan. Ini janji firman Allah. Maka firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, hidup yang berakar itu adalah hidup yang berhasil, saudara. Asal engkau dan saya berakar di dalam Tuhan, hidupmu pasti menghasilkan buah makmur, saudara. Kalau begitu apa kesimpulan kita hari ini? Kalau ditanya, maukah engkau makmur, maukah engkau berhasil, maukah engkau menghasilkan buah, saya yakin kita semua pasti mau, saudara. Betul? Tapi pelajaran kita hari ini apa? Kita belajar 3 hal, saudara. Pertama, jangan lupa 3 hal penting ini. Jaga dirimu, jaga firmanmu, karena kemunduran spiritual bisa terjadi dari sana. Lambat maupun cepat. Tapi tidak ada orang yang menjadi kelompok pencemooh, orang berdosa dan fasik dalam satu malam. Tidak ada. Orang yang selalu mengabaikan firman, itulah yang terjadi. Kalau begitu,
cernalah firman Tuhan supaya engkau makin cinta kepada Tuhan. Nikmatilah asupan satu-satunya yang bisa mencegah jiwa kita layu di musim kemarau. Dan yang ketiga, jangan lupa pegang janjinya. Nikmati janji Tuhan bahwa engkau akan berbuah, berhasil, dan menikmati kemakmuran. Saudara, Mazmur pasal 1 ini memanggil kita untuk menjadi orang yang bertumbuh. Bukan bebas dari kesibukan, bebas dari kesulitan. Karena sekalipun kesulitan dan kesibukan ada, kita bisa tetap bertumbuh di sana. Ia memanggil kita untuk menjadi pohon yang akarnya jauh dalam, menghalau, menghancurkan beton. Kesibukan itu adalah beton kita. Firman Tuhan adalah aliran air yang tak pernah habis. Pertanyaannya hari ini, kemana akar Anda menancap? Di mana akar Anda menancap? Apa yang paling Anda sukai? Apa yang membuat waktu Anda habis? Pertanyaan itu Anda harus jawab secara pribadi kepada Tuhan dan kepada diri kita masing-masing. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu mengajar kami untuk memiliki hidup yang sungguh-sungguh terikat kepada Allah. Melalui firman-Nya, kami mencintainya. Oh Tuhan, betapa banyaknya kesibukan kami, betapa banyaknya tekanan hidup kami. Kesehatan, pekerjaan, pergumulan keluarga, ancaman, bahkan seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun yang bebas dari ancaman, kesulitan, dan kesibukan. Biarlah kami bisa bertumbuh di tengah-tengah kesibukan-kesibukan kami, tekanan-tekanan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu telah berhenti dibicarakan hari ini melalui firman Tuhan dan khotbah. Biarlah Roh Kudus tidak berhenti mengingatkan kami akan firman yang sudah kami renung. Ingatkan kami terus, gelisahkan hati kami untuk tetap bergantung pada Tuhan. Dan dengar setiap permohonan kami ya Tuhan. Dan biar anugerah Tuhan boleh memampukan kami. Kami berdoa menaikkan syafaat kami kepadamu. Mengingat untuk semua saudara kami yang berulang tahun. Mohon Tuhan memimpin, memberkati Saudari Devi, Saudari Inka, Bapak Apriyogi Harndoko, Ibu Rosita, Ibu Raras, Saudari Surya Lubis, Saudari Alma Bella, Bapak Billy Pratama, semua jemaat yang berulang tahun yang mungkin luput dari perhatian kami. Tuhan mohon pimpin mereka masing-masing dengan kehidupan mereka yang Tuhan boleh karuniakan melalui usia yang bertambah. Karuniakan kepada mereka juga tambah-tambahkan hikmat, kemampuan untuk menjalaninya, menapakinya dan sungguh menjalaninya dalam cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan sungguh Tuhan berikan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Mohon Tuhan berkasih karunia kepada teman-teman kami juga yang mengalami kelemahan tubuh dan mempersiapkan untuk mengambil tindakan medis, bahkan mengalami pemulihan. Kami mohon pertolongan Tuhan buat Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Bapak Victor Siregar, Ibu Ita, dan anak kami Kenichi. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu dan anak kasih kami Kenichi yang tangannya mengalami kelemahan. Tuhan tolong, Tuhan memimpin supaya ketika mengambil tindakan pun Tuhan berkasih karunia di sana. Untuk Pak Victor, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan dalam tindakan medis yang akan dilakukan. Begitu juga Ibu Ita. Dan Tuhan memberkati Bapak Sakurai juga dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan berkasih karunia kepada hamba-hambamu ini. Tuhan berbelas kasihan kepada seluruh ibu yang tengah mengandung. Ibu Katarina, Ibu Natasha, Ibu Dewi, Ibu Veronica, Ibu Kristi. Tuhan tolonglah ibu-ibu yang tengah mengandung ini. Berikan kemampuan untuk bisa menanggung dengan kekuatan dari Tuhan sampai proses persalinan kelak. Berikan pertolongan Tuhan
baik buat bayi yang dikandung maupun buat ibu yang tengah mengandung. Tuhan tolong seluruh orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia yang tengah berjuang untuk memulihkan kehidupannya pasca banjir dan bencana yang terjadi. Tuhan tolong pimpin pemerintah juga untuk fokus menolong orang-orang yang berkekurangan. Kami serahkan semua orang-orang yang tengah bergumul hari ini. Dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang tengah mempersiapkan kembali ke Indonesia. Tuhan memberkati Ibu Maho yang akan tugas kembali mendampingi suami. Tuhan pimpin dia, sertai, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan pimpin, sehingga dimanapun Tuhan membawanya, firman Allah boleh diberitakan melalui kesaksian hidupnya. Kami serahkan hidup kami seperti dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.